Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi hari ini, Kamis tanggal 7 Juni 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Terpujilah Kristus. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, judul renungan harian kita saat ini adalah hendaknya semua yang kita lakukan selalu berdasar pada Allah. Bapak, Ibu, kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi. Hal yang menarik dari kisah perutusan 12 murid ini adalah Yesus mengajukan beberapa syarat yang tidak bisa dan harus diperhatikan. Ia mengedepankan apa yang menjadi fokus dari tugas perutusan itu, yakni mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dekatnya kerajaan Allah itu bisa menyata dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari, menghadapi orang mati yang dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir,
dan saudara yang kerasukan roh jahat dibebaskan dari belenggu setan, dan agar tugas perutusan itu mudah menjangkau orang banyak, maka segala hal yang menghalanginya harus disingkirkan. Jangan membawa emas atau perak. Jangan membawa bekal, kasut, dan tongkat. Yang harus diperhatikan oleh para murid sepanjang perjalanan dalam misi pewartaan adalah memberi salam damai kepada setiap penghuni rumah yang dimasukinya. Memberi dengan cuma-cuma dan menaburkan selamat atau ucapan salam adalah spirit yang harus tetap diperlihatkan oleh gereja sepanjang zaman. Spirit ini tentu menjadi batu sandungan bagi gaya hidup zaman ini yang mengedepankan materi, yang mengedepankan mental hedonistik yang rakus dan tamak. Gaya hidup seperti ini seringkali mendera dan membelenggu manusia, dan lebih jauh, gaya hidup seperti ini mengaburkan wajah kerajaan Allah yang seharusnya selalu ditampakkan. Kalau demikian halnya, maka Allah yang mau ditaburkan tak bakal bersemi di hati manusia. Inilah tantangan yang akan selalu menghiasi tugas perutusan gereja dalam dunia dewasa ini. Saudara-saudari, kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi, melakukan pelayanan atau pewartaan memang sebuah tugas yang mulia. Tuhan pun juga menghendaki kita berbuat demikian. Namun tidak semua bentuk pelayanan atau tugas perutusan yang kita lakukan mempunyai nilai dan makna yang sama. Pelayanan yang hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untung rugi atau pertimbangan manusia belaka tidak akan memiliki ketahanan. Bila menjumpai kesulitan-kesulitan, pelayan akan mudah kehilangan semangat. Sebaliknya, pelayanan yang didasarkan pada Allah akan lebih bernilai dan membahagiakan serta bertahan. Sebab pelayanan Allah bukanlah pelayanan seperti yang sering dilakukan oleh manusia. Akan tetapi pelayanan, walaupun dengan berbagai kesulitan, manusia tetap setia kepadanya. Allah tetap mengasihinya, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, kata dalam Hosea. Demikian pula, saudara-saudari terkasih, Yesus mengingatkan para rasul dan seterusnya buat kita semua bahwa bekal utama dan pertama dari seorang pelayan adalah Allah sendiri. Bekal dan sarana-sarana lain boleh ditinggalkan
asalkan Allah jangan pernah ditinggalkan oleh kita. Inilah hidup seorang pelayan Allah yang bukan sekedar pekerja sosial. Allah lah yang hendaknya menjiwai keseluruhan hidup dan pelayanan sebagai tugas perutusan kita. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.